Ya, hari ini tanggal 26 kita mulai dari IHSG kita. IHSG kita udah lumayan naik ya. Udah mulai naik berapa persen nih? 2%-an lumayan lah. Sekarang di harga 6.905. Tapi kita lihat di sini di di Poren cenderung masih banyak yang keluar ya. Antara pembelian sama penjualan masih banyak penjualannya, tapi cenderung udah mulai agak landai ya, agak dikit itu 3 berarti 26, 27, 28 ya, 2 hari lagi lah. Mudah-mudahan IHSG kita bangkit ya. Tapi kita harus dihubung-hubungkan biasanya kalau IHSG hijau kenapa nih gitu. Nanti akan muncullah analisa-analisa yang atau enggak keluar berita-berita yang memberikan si IHSG ini positif ya. Tapi kalau menurut pembuangannya ya masih masih ngebuang ya, 3 harinya masih ngebuang. Kita lihat 2 hari ke depan apakah masih ngebuang atau cenderung udah menghijau. Ya baik, yang pertama adalah update untuk saham Prim. Oh ingat teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Disclaimer on dulu lah ya. Saya memberikan update saham itu biasanya memberikan perkembangan. Ini ada yang berkembang di saham ini gitu kan. Jadi saya bilang kenapa gitu kan, kenapa saya selalu pengen update biar teman-teman juga tahu isiannya sekarang lagi ngapain sih gitu kan, ada yang di dalaman ini. Yang pertama Prim ya, yang sempat kemarin tukar pikiran, sekarang saya ada update-annya nih gitu kan. Nah, Prim itu hari ini ada akumulasi dari dari Poren ya. Kita lihat Porennya siapa. Kita lihat ada si DP ya, DP ya. Ada DP, kita grosskan. Nah, berarti kalau di grosskan tidak ada, artinya dia pengambilan secara bulat. Ya. Jadi Prim sekarang lagi diambil sama Poren secara bulat. Per hari ini tanggal 26. Terus dari frekuensi analyzer menunjukkan ini ada akumulasi yang sangat baik ya dari Smart Money. Artinya apa? Artinya Smart Money belum pada masuk nih, bisa pakai broker apa aja kalau Smart Money ya. Jadi tidak tergantung sama satu broker biasanya kalau Smart Money. Bisa di GR, bisa di XL, bisa di OD, bisa di Becky gitu kan. Yang paling ngambil besar adalah di sini adalah si DP ya, Poren tadi ya. Ada si GR gitu kan. Jadi bisa Smart Money itu bisa nempel di mana aja ya. Yang keluar ada si MG sama si SQ. Tadi ada pengangkat sampai 51 ya. Berarti 51 itu artinya teman-teman masih bisa keluar kan kalau 51 kan. Ya, masih bisa keluar kan. 50-nya dari kiri kan, ini kan masih bisa keluar. Udah disediakan dana tuh untuk 13.000 lot ya. Yang terakhir berarti teman-teman belum banyak yang cut loss karena ini masih sisa di sini ya. Ya, jadi teman-teman updatean terakhir adalah sekarang Poren udah mulai ngambil ya. Di sini terlihat jelas Poren tidak keluar semuanya tapi cenderung sekarang ngambil. Terus bandar lokal cenderung ada penjualan tapi sedikit ya, dia belum terlalu banyak ngejual juga semenjak di area setengah 19 semenjak penurunannya ya. Mudah-mudahan sih dia bisa di up lagi ya, minimal ya ke harga inilah, ke harga resisten yang di sini di 55 ya kan, lumayan kan ya. Udah di 50, sekarang ada pungutan dari Poren, mudah-mudahan cepat diangkat ya. Yang kedua ada IOTF. Saya udah lama ngebahas IOTF nih. IOTF kita lihat ada apa di IOTF. Maafnya agak lambat ya, biasalah kalau istilahnya udara lagi begini. Nah, kenapa saya bahas IOTF, kita itu dulu deh, kita ganti dulu nih spotnya di sini. Udah, IOTF itu dari mulai tanggal 10 Juni ya sampai kemarin tanggal 25 Juni itu ada pengambilan dari bandar lokal. Jadi di area sini nih, di area
maaf. Nah, area-area sini ini udah ada pengambilan dari lokal, dan sekarang itu kemarin ya. Kemarin itu pengambilannya tinggi di bandar lokal ya. Terus dari cenderung dari frekuensi analis juga menunjukkan ada peningkatan yang sangat signifikan di sini ya. Di area-area sini nih. Antara tanggal 5 Juni sampai 25 Juni udah ada smart money yang masuk begitu bagus ya. Bandar Poren juga udah mulai ngambil nih 3 hari ya. Kemarin tanggal 24 cenderung dia tidak ngambil banyak, cuman per 21 terus 25 sama 26 nya dia ngambil. Belum ada pembuangan yang signifikan. Dan mudah-mudahan si OTF ini karena ada pengambilan yang baik gitu ya dari kedua belah pihak, dari bandar lokal sama Poren, mudah-mudahan sih ini menjadikan BTN ini bisa diangkatnya minimal ke harga 79 di sini karena ada candle merahnya. Paling tinggi ya, kalau paling tinggi bebas mau ke atas awan juga silahkan gitu ya. Terus hati-hati ya, ada hati area ini kan di 56. Cuman seperti saya bilang ini ke 56 juga bisa panjang bisa pendek jangka waktunya. Tapi biasanya kalau sudah ada candle hijau seperti ini biasa suka ada diangkat dikit ya. Diangkat dikit ya, minimal saya bilang ke harga inilah minimal. Kalau maksimalnya nggak tahu gitu. Pinginnya ke harga ini kan. Kita mungkin ke harga 80 ya pinginnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke sana, soalnya si bandar juga kan ini sebenarnya lokal juga minimal harus jualan ya. Mereka jualannya harga berapa kita tidak akan pernah tahu. Dan yang pasti mereka ngambil harus jualan. Nah, jualannya harga berapa kita tidak akan pernah tahu ya. Oke, segitu aja. Kita lihat di broker summary-nya. Siapa tahu ada yang menarik, broker siapa. Kita lihat di tanggal ini ya, berarti tanggal 25. Tanggal 25. Nah, jadi ada si CP nih di si CP domestik deh. Paling besar ada si CP. Dan seperti yang kita tahu bahwa si CP itu adalah broker yang suka ngambil di bawah. Berarti mungkin ini anggapan dia udah di bawah gitu, mungkin ya. Makanya dia ambil 1,1 juta lot. Kalau dia belum diangkat artinya pengambilannya belum banyak gitu aja ya. Kita lihat di Poren dari tanggal 21. Poren ada CC ya, bagus nih CC ini lengkap nih. Poren itu lengkap dan mereka bagus. Bagusnya kenapa? Ada jualan, ada jual, ada beli, ada jual beli. Tapi secara yang paling banyak itu ngambil harus CC ya. CC mudah-mudahan sih jualannya keren biasanya CC yang suka saya bilang ya. Dia suka jualan di atas tidak mengganggu pergerakan dari market maker. Biasanya dia suka mengikutin alur dari market maker mau kemana dia suka ngikutin. Dan sekarang juga sudah mau mendekati MA10 sama MA20. Mudah-mudahan secara teknikal dia bisa menyentuh itu dan lepas dari MA10 ataupun MA20 menjadikan si emiten ini menjadi tren naik ya, mudah-mudahan. Ini juga turunnya kan udah gede banget. Dari sini berapa persen? Hampir 63% ya, wajar lah kalau sekarang diangkat gitu kan. Kalau mau ke 56 itu lebih bagus lagi. Kenapa? Dia biar menutup candle hijau yang ini, mungkin dari 56 bisa diangkat ke atas, itu lebih baik lagi. Karena si underwater ada si CP, artinya si CP udah ngambil, oke lah kalau begitu ya. Tinggal kalau istilah si CP udah ngambil dan dia juga terdeteksi sebagai bandar lokal dan sekaligus sebagai underwater, mudah-mudahan si emiten ini bisa diambil sama dia. Ya mudah-mudahan dia jualan seperti di harga IPO gitu kan, diatasin gitu kan. Ya kita kan berharap seperti itu kan. Jadi apa kan istilahnya, ya, pinginnya kan istilahnya jual di harga tinggi gitu, ngambil di rendah jual di harga tinggi. Apakah ini udah rendah? Ya mungkin kata si CP mungkin benar ini udah rendah gitu. Tapi kalau market makernya selain CP pingin lebih di bawah lagi ke 56 ya bisa jadi gitu kan. Kalau udah cukup muatannya biasa suka diangkat. Terdeteksi di sini smart money juga udah mulai masuk. Terus yang ke 3 ada PSDN. Kenapa saya masukkan ini untuk diperhatikan dan untuk update juga. Di sini belum itu ya. Nah dulu saya belum ngasih tanggal di sini. Biar saya ingat gitu kan. Oh ini udah dibahas gitu.
pernah dibahas di tanggal 3 ya, jauh banget ya tanggal 3 ya. Nanti bisa dicek lah untuk pembahasan di tanggal 3-nya ya. Ya, yang ketiga ada PSDN. Ini saham ini sempat lumayan ya kenaikannya ya, cuman dibanting juga ya, cuman shadow lah dari sini kan lumayan kan naik gitu kan. Nah, sekarang sempat naik juga. Nah, ini hati-hati karena warna hijau yang kalau menurut saya ini akan ke sini, cuman dalam jangka waktu dekat ataupun jauh terserah market maker. Cuman biasanya kalau udah diangkat suka agak agak di up dikit lah gitu kan. Nah, ini juga udah keluar nih kanda-kanda hijau 5 baris 5 hari. Hari ini dia cenderung ada shadow ke atas cuman dibanting. Yang menjadi menariknya adalah si Poren ternyata langsung ngambil besar di sini ya. Diagramnya kelihatan besar, besar. Semenjak di sini kan dia slow gitu, ternyata sekarang besar dan disedaukan. Terus di sini juga udah ngambil begitu banyak tapi belum jualan. Nah, itu yang menjadi penasaran itu saya itu. Ini Poren ngambil terus tapi nggak jualan. Ada apa? Ya, yang jadi masalah kan ada apa? Kenapa bisa pengambilan begitu besar tapi tidak jualan. Nah, terus di sini juga terlihat dari bandar lokalnya juga udah mulai ada pengambilan karena cenderung dia ke atas ya. Sempat ada pembuangan tapi dia ke atas lagi. Dan per hari ini juga pembuangannya sedikit ya, pembuangan sedikit. Kita lihat di tanggal 26 Poren harus ya, Poren ya. Domestik dulu deh, siapa? Poren ada CP spesialis harga bawah kayaknya. CP tanpa menjual ya, benar kan? Lokal. Jadi si CP itu kadang ada Poren, kadang ada lokal. Nah, ini si CP Poren yang ngambil ya. Mudah-mudahan si CP Poren ini jangan ngambil aja dong, jualan di atas dong. Nah, seperti itu, pinginnya seperti itu kita ya. Nah, ternyata di sini itu ada yang memainkan dengan shadow seperti ini. Berarti dia mainnya emang cenderung shadow ya, mainnya cenderung shadow. Ada si Becky, berarti yang permainan shadow itu si Becky ini. Nah, ini YP tuh kan, ini YP scalping kan, YP Becky scalping ini. Ya karena dia dari top broker di sini ya, di emiten ini. Ya, seperti itu teman-teman, dan dia menyisakan 4,7 ribu. Kemungkinan ini adalah teman-teman kita nih yang ngambil gitu kan. 89 ya, nggak apa-apalah, mungkin mereka punya rencana lain. Ya, terdasarnya emang si Becky jualan scalpingan. Nah, sama siapa temennya siapa ya, mudah-mudahan dengan adanya Poren seperti ini menjadikan emiten ini, apalagi si CP ya, mudah-mudahan sih pinginnya diangkat terus ditahan ya. Tapi kalau dari sini tekanannya luar biasa nih, dari sini cuman di stop dah sampai sini. Ini juga sama diangkat cuman di stop di sini. Jadi area 82 ini adalah tekanan dari atas sama tekanan dari bawah itu cenderung di area sini gitu, di area 82, 83, 84 atau enggak 81. Untuk ada candle merah di sini mudah-mudahan bisa diam. Ini udah sentuh sama candle merah ini, hanya tidak diam. Nah, saya bilang kalau tidak diam itu belum ketutup kalau menurut saya ya. Nah, ini juga sama nih ini cenderung dia kan candle hijau nih, candle hijau tinggi ya. Nah, di sini juga ada support nih, ada supportnya, bisa ketembus dalam waktu dekat ataupun dalam jangka jauh. Melihat di sini nih candle hijau, ternyata ketutupnya dalam jangka waktu hampir 1 bulan baru ketutup. Dan ini pengambilannya bagus gitu kan. Kadang-kadang ya kalau yang model satu seperti ini nih, candle hijaunya 1 gitu kan. Nah, besok ada pengangkatan dikit baru ke bawahin, atau enggak pengangkatan jauh baru ke bawahin. Tapi kalau udah 4 begini, kita akan menjadi pembelajaran nih bagaimana kedepannya kalau kita melihat candle 4 dari gap bawah diangkat ke atas ya. Tapi kalau saya menganggap ini sebagai gap ya yang harus ketutup gitu ya. Dia ketutup harus ke sama candle merah ya, artinya harus ke bawah gitu kan. Cuman di samping ini harus ketutup, tapi biasanya suka ada lonjakan dulu lah dikit. Model ini kan udah dilonjak dikit. Cuman
yang saya perhatikan itu di saham PSDN ini adalah ini ada candle ini cuman ada akumulasi dari foreign. Nah, sedangkan foreign ini belum jualan. Nah, maka saya bilang ini saya penasaran nih, saya rekam dah buat bikin video, nanti teman-teman bisa tahu sendiri gitu bagaimana nanti kedepannya seperti apa ketika ada pengambilan yang seperti ini. Dia foreign istilahnya jualan tapi foreign istilahnya ngambil tapi tidak jualan yang secara signifikan. Apakah dia mau mengumpulin mungut barang lagi? Nah, kita tidak akan pernah tahu, atau belum cukup jualannya, kita tidak akan pernah tahu ya. Kita tanggalin 26 biar ngeceknya nanti gampang. Tapi inginnya kan seperti di sini nih, ngambil buang kan jadi bagus gitu ya. Fluktuatifnya karena jadi dia diam gitu. Enggak hanya shadow SP ini seperti kan. Angkat, diam, udah diam gitu, jangan kemana-mana. Baru turunin lagi. Bisa juga nih ada candle yang merah juga, bisa jadi ke sini gitu kan, bisa jadi. Tapi cenderung dari sini dia foreign ngambil terus ya. Sejak di sini buangan sama-sama ngebuang. Akhirnya foreign yang ngambil, si bandar lokal yang ngebuang ya. Ini masih ada pembuangan di bandar lokal ya, walaupun sedikit-sedikit lihat. Ya walaupun sedikit-sedikit ada pembuangan tapi ada pengambilan juga. Nah, hari ini itu barang nih ngambil gitu kan. Tanggal 26 ini antara si YP, si NE atau si kakak. Saya cenderung sih ini yang ngambil si kakak gitu ya. Kalau si YP kan anak-anak teman-teman kita yang scalpingan sama si Becky. Tapi kalau si CC cenderung dia ngambil terdata sebagai foreign. Jadi CP di sini sebagai foreign ya. Ya mudah-mudahan tidak tidak shadow lagi lah, bisa nutup ke 98 dan hati-hati di area 70. Oke. Kita lanjut ke TOSK. TOSK. Ada apa dengan TOSK? Kita olahkan dulu deh. Apa yang menarik dari TOSK itu adalah hari ini ada pungutan dari foreign tapi si bandar lokal jualan. Tapi di sini doji ya, tidak kemana-mana. Terlihat jelas ya di sini si bandar lokal jualan ya. Cuman belum sepenuhnya nih jualannya ya, baru sedikit. Tapi dia bergerak cenderung di sini ditahan. Kita lihat untuk bid dan asnya ya. Bid dan asnya kembali ke 0. Lihat di sini tahanan dari bidnya cenderung rata ya. 598 jadi tidak jomplang di bawah 1000 gitu kan. Nah, kalau di sini ada nih 68 yang di bawah 1000, artinya di jomplang ini. Ya. Terus ada 500 nih, ada 1000, ada 17.000. Artinya di sini barang cenderung sepertinya seperti yang kekurangan barang tapi ditahan di sini nih ya sama bandar lokal. Cuman cenderung dia diambil tapi bukan nggak kuat, akhirnya bukan menyerah ya udah berhenti dulu deh gitu kan. Soalnya ini mungkin si bandar lokal ada maksud dan tujuan, karena apa, dari mulai tanggal 14 terus tanggal 6 ya, tanggal 6 kita tanggalin dulu. Ini apa ini? Oh, tulisan ini ya, si EP nih. Dasar si EP. Kita tanggalin dulu deh. Sempet saya bahas soalnya ini nih ya. Coba sekalian cek dulu deh. Ada pungutan dari dari bandar lokal ya. Tapi ini saham ini belum diangkat-angkat gitu kan. Jadi ini udah ada pungutan lagi dari bandar dari pungutan dari foreign, cuman si bandar lokal seperti yang tidak mengizinkan untuk naik ya, seperti cenderung ditahan. Kenapa? Mungkin yang mereka belum cukup muatannya untuk menaikin harga lebih tinggi lagi ya. Mungkin, saya bilang mungkin. Tapi kalau dari foreign dia udah ngambil sangat jauh banget ya. Dari mulai tanggal berapa nih? Dari sini ya. Nah, dari sini aja udah ngambil dia ya. Selalu ngambil sampai atas. Terus ini frekuensi analyzer ini menunjukkan keren banget. Tebal banget, istilahnya tebal, hijaunya tebal, merahnya juga tebal, lagi tukar-tukaran, lagi pusing kali ini ya. Kita nunggu aja dari frekuensi analyzer kempes, artinya di sini volume nambah, biasanya itu terjadi penjualan yang sangat signifikan ya. Hati-hati area
50 550 karena udah tersentuh ya, 2 kali itu udah tersentuh. Saya pernah bahas di sini, hati-hati di area 50 juga sama, pasti saya bilang hati-hati. Dan tertutup dengan candle hijau juga di 50 juga sama. Harusnya ketika ada candle seperti ini kan ada upan ya, ini juga ada up cuma shadow. Ini sampai ke harga 6 berapa ini? 63 dari 60 cuma di 3 poin. Ini saya cenderung pinginnya sih dia naik dulu sebentar ke arah 69 ya, cuman seperti yang tidak diizinkan walaupun peran udah maksa. Cenderung bisa ke harga gocap, bisa jadi karena udah nyentuh harga gocap ya. Kapan? Nah itu dia kapan-kapan kita tidak tahu ya. Seperti naik kita kapan? Cuma ada tanda-tandanya, naik juga ada tanda-tandanya. Broker ini udah ngambil, broker bandar udah ngambil, poren udah ngambil, kenapa belum di up? Kenapa? Nah itu kan jadi pertanyaan kenapa? Ya mungkin karena belum cukup aja, belum cukup. Mungkin kalau dia di up, average dia tidak cukup mungkin dia untuk mengambil keuntungan, bisa jadi seperti itu. Di sini domestiknya ada CJR, SA, CAO bagus nih. CAO itu bagus, dia kalau ngambil itu luar biasa. Dia ngambil terus markup harga, biasanya seperti itu. Saya pernah ngikutin ini di saham RALS, Rals Ramayana ya. Dia sampai dari 500 sampai ke 700 CAO yang ngambil. Coba deh cek ke tahun-tahun belakang tuh ketika istilahnya CAO ini ngambil ya. Dia suka begitu ya. Mudah-mudahan itu terjadi di saham ini. Kenapa? Karena mungkin mudah-mudahan orangnya sama gitu ya, market makernya sama. Tapi kalau beda ya istilahnya kita akan lebih tahu lagi ketika kita menyaksikan pergerakan dari emiten ini gitu kan. Kita lihat poren, karena ini tradisi ada poren gitu ya. Poren di sini ada CCBK, kita lihat dia cenderung ngambil enggak, cenderung dia jualan juga sama. Artinya ini pergerakannya bagus ya, dia ada ngambil, ada jual, ada ngambil, ada jual. Artinya ini aktif, saham aktif ya. Tapi cenderung pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Ada CC, ada BK, ada JP, ada AK. Cenderung yang banyak CC sama BK. Mudah-mudahan si CC sama si BK ini adalah yang bisa meng-up emiten ini. Karena kan ini secara MA kan udah saling bersinggungan, saling bergesekan ya. Ini udah keluar dari garis MA 10 sama 20 ya. Artinya harusnya di up dong. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan, karena mungkin belum cukup aja. Kalau udah cukup mah ya bisa langsung di up gitu kan, karena belum cukup aja. Kita lihat di all kan siapa yang ngelempar, ada si Ajet, YU, HD, PS, DH, CP, YP, MG, RG ya. Tapi si EP yang underwater cenderung beli ya. Jadi kabar baiknya adalah sekarang itu si poren udah ngambil, kita tunggu aja bagaimana keputusannya. Tapi tetap hati-hati untuk area 50-nya, udah menyentuh 50. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat menyentuhnya, mudah-mudahan di up dulu biar teman-teman yang nyangkut kejemput dulu ya, baru ke 50 kan silahkan gitu kan. Nanti kalau udah 50 saya pasti bahas lagi. Karena udah peak, kalau udah ke 50 berarti dia udah termasuk saham gocapan ya. Jadi kita akan kumpulin nih ya, saham-saham EPO yang gocap nih kan. Biar pada jadi perhatian teman-teman ke depannya nih, teman-teman nih. Bila si bandarnya, si underwaternya, si EP nih terjadi seperti ini, bila masyarakatnya segini, jumlahnya segini akan jadi seperti ini. Makanya kenapa saya rekam, biar teman-teman itu paham dan mengerti pergerakan sebuah emiten. Nah, saham ini mah, si EP mah kalau jadi underwater seperti ini nih, itu kan bisnisnya yang tidak jelas ataupun istilahnya usahanya tidak bagus gitu kan. Pasti begini nih gitu kan. Nah, terus apalagi yang harus kita ambil ketika ada poren ngambil, kenapa nggak dijual, nggak di istilahnya nggak di itu harga lebih tinggi gitu kan. Bisa jadi si bandar lokal juga ini lagi kebingungan nih, saya mau beli bandar, mau beli dari poren atau poren harus beli dari saya gitu kan. Karena cenderung dua-duanya udah mulai akumulasi, salah satunya harus ngalah ataupun dua-duanya harus memaaf harga gitu. Siapa korbannya? Hati-hati, retail menjadi korban lagi ya, seperti itu teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan update dari saham-saham ini membantu teman-teman baik yang nyangkut ataupun yang baru mau beli. Disclaimer on, ini bukan ajakan menjual ataupun beli.
karena yang menentukan pembelian dan penjualan adalah tangan kalian. Ya, ingat itu. Terus teman-teman analisa ini sebagai membantu bagaimana teman-teman bisa memberikan kesamaan. Ada yang sama, silahkan ambil. Kalau ada yang berbeda, silahkan simpan. Siapa tahu besok, lusa, hari esok ataupun minggu besok bisa diambil lagi gitu kan. Nah, seperti teman-teman, semoga keluarga kalian diberikan kesehatan ya, dan diberikan keberkahan di setiap langkahnya. Segitu aja, ciao.